Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Galang Ningiang Abian Base, Kamis 4 November 2021. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas hari yang indah Engkau berikan pada kami. Malam yang gelap boleh kami lewati dengan pertolongan Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan selamat, dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru Engkau berikan pada kami hari ini. Saat ini kami rindu untuk kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu. Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami boleh mengerti dan mendasari dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasa jahat yang mau mengambil firman-Mu dari tempat ini, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh menuntun kita hari ini diambil dari puji janji dari dua bacaan Alkitab, dari Yesaya 61 ayat yang ke-10 dan Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-39. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku bersukaria di dalam Tuhan, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Dan Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-39 dari bacaan Alkitab sehari-hari. Dengan gembira pegawai tinggi itu meneruskan perjalanannya. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa dari Bapak Ibu yang tidak mendambakan sukacita selalu dalam hidupnya? Biasanya orang bersukacita karena ada motivasi dalam hidupnya, seperti ada ulang tahun kelahiran, pernikahan, juga karena lulus sekolah, atau bisa Bapak Ibu sembuh dari suatu sakit. Ada juga yang beranggapan bahwa sumber sukacita manusia adalah dari materi, dan lebih banyak tergantung pada situasi yang mendukung pada hari itu. Jika demikian, jika materinya habis dan situasi tidak mendukung, maka orang cenderung akan mudah kehilangan sukacita dalam hidupnya. Ada pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagaimanakah sukacita yang saudara rasakan sebagai orang percaya? Sukacita yang dapat kita sadari sampai hari ini yaitu karena telah diselamatkan dari kutuk dosa dan menerima hidup yang kekal. Karena kita telah diselamatkan dari kutuk dosa dan menerima hidup yang kekal. Hal yang sama juga dirasakan oleh kedua tokoh dalam pembacaan kita di atas, di mana pegawai tinggi merasa bersukacita karena keselamatan yang telah diterima melalui baptisan yang dilakukan Filipus. Demikian juga Nabi Yesaya dalam kisah pengalaman hidupnya, di mana Nabi Yesaya ketika Nabi Yesaya diberi keselamatan dari Tuhan, ia merasa bersukacita di dalam Tuhan, sehingga kebenaran dan keadilan menjadi bagian dalam hidupnya dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hati gembira adalah obat yang mujarab, tetapi semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Artinya, hati inilah adalah penggerak yang dapat membuat hidup kita bergembira. Jadi, bila Allah berada di hatimu, Ia akan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira. Demikian juga yang dialami Sida-Sida dari Ethiopia, karena ia mengenal juru selamat dan mau dibaptis, dan ia mau membuka hati. Ia merasa sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus memang akan mendapat sukacita dalam hidupnya. Dan semakin orang itu taat, dan semakin ia akan diberi sukacita yang besar dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan dan terus berbuat dosa, ia tidak akan pernah mengalami sukacita. Oleh karena itu, janganlah kita terus berada di luar Kristus. Datanglah kepada Kristus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat. Di akhir perenungan kita, mari kita bersama-sama dengan jujur mengoreksi kehidupan kita. Semasih ada waktu yang Tuhan beri bagi kita, mari kita datang kepada Tuhan, menyesali kesalahan dan bertobat, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dan bebas dari dosa, dapat sukacita yang besar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini yang mendasari hari kami dengan firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak tebusan-Mu, anak-anak pemenang dalam kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami yakin dan percaya Engkau pasti memberkati kami. Sukacita yang besar Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari yang baru, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.